underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, jutaan anak muda sulit bayar pinjol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini fenomena ya. Karena ada situasi kemajuan zaman di mana dunia IT, informasi teknologi itu yang demikian maju, maka hal-hal yang seperti ini muncul juga ya, bahwa yang dinamakan fintech, financial technology. Ini adalah bahwa orang kalau mau minjem duit sekarang itu tidak perlu repot-repot. Cukup buka, kita punya handphone, di sana banyak aplikasi-aplikasi yang pinjaman online. Itu yang namanya pinjol tadi itu. Sederhana, mudah dipakai, dan realisasinya cepat. Ya, bayangin, kalau kita mau pinjam duit 1 juta dari pinjol, salah satu pinjol, kita cukup masuk aplikasinya, terus kita bilang saya butuh duit untuk pinjam 1 juta atau berapa, nanti you akan diverifikasi, ya KTP-nya mana difoto, terus harus selfie membawa KTP, ya cukup seperti itu loh. Terus sebelum realisasi maka dia minta izin bahwa daftar kontak-kontak di dalam handphone you itu akan dia copy. Artinya dia bisa melihat. Ya, udah seperti itu. Lah terus you mau pinjam berapa? Kalau mau pinjam 5 juta, dia juga ragu-ragu. Kalau ini nggak dibayar gimana gitu kan? Maka biasanya you dicoba dulu, oke, saya pinjemin you 1 juta. Nyicilnya tiap hari. Cuman bunganya ya you jangan tanya. Karena mudah sekali kamu mendapat pinjaman, bunganya cukup besar juga ya, kalau nggak salah 1 bulan itu bisa 21% lah ke atas ya. Artinya kalau pinjam bank yang normal itu kan pinjamannya itu kan 1 tahun itu mungkin 12% ya. Tapi kalau you pinjol ini sebulannya itu bisa 20% atau bahkan ada yang 30% ya. Jadi berarti berapa itu? Setahun itu kan bisa udah kembali modal ya. Jadi kalau 30% per bulan, setahun ya sudah 4 kalinya dari yang kita pinjem ya. Jadi kalau kita pinjam 1 juta dalam setahun, sebetulnya you udah bayar kembali 4 juta ya. Nah tapi kan ini praktisnya ini yang jadi bikin orang terangsang untuk pinjem. Nah memang kenapa ini bisa hidup, karena kalau kita mau pinjem bank, pertanyaan pertama, lu mau buat apa? You punya jaminan apa? Ya, ini semua menjadi sulit. You ditinjau sama banknya, rumah you di mana, ya, keluarganya gimana, gitu kan? Ini kan jadi repot. Nah, tapi kalau dipinjol kan nggak usah pakai itu, very easy, sangat mudah. Ya, maka banyak orang yang terjebak. Ya, tapi sekarang apa yang terjadi? Kalau kita baca berita itu hampir ada peminjam pinjol itu kebanyakannya anak muda. Dan kalau nggak salah mencapai 20 juta orang. Itu ternyata banyak yang macet kan. Bahkan banyak yang ada yang bunuh diri karena tiap hari ditagih sama pinjol. Lah, pinjol itu memang kalau mau memberikan hutang itu kan dia juga mikir kapan nih bisa kembali. Maka pinjol perusahaan itu juga mempunyai yang namanya debt collector. Ya, debt collector itu kalau nagih ya memang karena dia dibayar kalau tagihannya berhasil. Kalau tidak berhasil maka ya itu, kalau dia pinjam untuk beli sepeda motor ya sepeda motor harus disita. Jadi ini banyak kejadian-kejadian, berita-berita yang sangat gak enak. Ya karena debt collector itu bisa datang di rumahnya, menunggu supaya dibayar, ya. Atau debt collector itu kalau you pinjem nggak beres, maka dia akan mengata-ngatai you dengan kata-kata yang nggak baik, yang disebarkan ke seluruh kontak yang ada di handphone you, jadi mempermalukan you, ya. Nah sekarang debt collector itu kan sudah dikasih peraturan, kalau you nagih itu nggak boleh pakai ancaman. Ya harus sopan. Nah memang peraturannya bagus, tapi apa ya betul ya
kalau ada orang utang terus ditagih dengan tanpa ancaman, kan sangat sulit. Ya. Ya dah, apalagi kalau yang nagih itu harus sopan santun, harus ketawa ketiwi. Lah gimana? Justru kalau lo Mas, ini kalau nggak bayar awas lo ya. Besok kamu akan disita lo, apa lo. Seperti ini kan mungkin bisa bayar. Tapi ini kan tidak boleh sama peraturan pemerintah yang keluar kemarin itu. Ya. Apa ini bisa jalan? Yang benar seharusnya seperti apa, Om Bob? Ya, kalau memang kita mau menyelesaikan masalah pinjam meminjam ini dengan bagus dan smooth, dan manusia-manusia yang pinjam itu dilatih dan diberi pelajaran agar lebih bertanggung jawab. Jadi jangan ngawur kan. Sekarang kalau orang pinjam di pinjol itu kelihatannya apa yang dilakukan? Yang digunakan uang hasil pinjaman itu, ya hampir 95% itu adalah untuk konsumsi. Pengen beli baju, ya pengen beli handphone model baru, kepengen kuliner, itu tidak produktif. Ya. Ya, lah ini seharusnya memang aturannya itu harus dirubah. Harus ada aturan baru yang namanya penyanderaan. Ya, undang-undang itu namanya zaman tahun 50-an itu namanya undang-undang glycerin. Ya. Jadi kalau you nggak bisa bayar, maka dia bisa masuk penjara sampai lunas baru dia keluar lagi. Nah, masuk penjaranya ini tidak dirugikan pemerintah, karena yang membayarin uang makan selama di penjara itu adalah orang yang mempunyai piutang. Nah, ini kalau ini bisa dilaksanakan, maka semua orang kalau mau pinjam kan harus hati-hati. Ya, tidak asal pinjam terus nanti tidak bayar. Ya. Jadi sebetulnya undang-undang glycerin inilah yang harus dilakukan. Mestinya ini harus dipertimbangkan lagi nanti untuk anggota-anggota DPR yang baru hasil pemilu tahun depan, agar supaya ini betul-betul dilakukan, agar dunia pinjam meminjam finansial di Indonesia itu menjadi lebih baik, sehingga ekonomi bisa lebih maju. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.